Shalom, puji Tuhan, jemaat. Apa kabar jemaat? Luar biasa. Luar biasa. Kemudian buat Tuhan kita. Puji Tuhan, jemaat sungguh luar biasa baik ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Kita percaya kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di minggu kedua bulan Agustus ini biarlah kasih Tuhan semakin mengalir dalam hidup kita. Kita merasakan lawatan Tuhan ada bagi kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami kembali Tuhan ke hadapan tahta-Mu untuk menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Di hari Sabat Tuhan, bersama seluruh jemaat di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu melawat kami, menyucikan kami, menguduskan kami, layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, jemaat-Mu, kami siap untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. This is my desire to honor you, glory on my heart, I worship you.
Setiap waktu yang
Puji Tuhan, mari jemaat kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tiada yang lebih baik selain menyembahmu, tiada yang lebih berharga dari hadiratmu, menanti-nantikanmu, mendengarkan suaramu. Apa yang ku harapkan, pulihkan hidupku. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah hatiku. Bawaku lebih dalam, bersekutu denganmu. Seperti hujan membasahi bumi, kau segarkan jiwaku. Berikanku roh yang teguh untuk melayanimu. Tiada yang lebih baik selain menyembahmu, tiada yang lebih berharga dari hadiratmu, menanti-nantikanmu, mendengarkan suaramu. Allah yang ku harapkan, pulihkan hidupku. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah hatiku. Bawaku lebih dalam, bersekutu denganmu. Seperti hujan membasahi bumi, kau segarkan jiwaku. Berikanku roh yang teguh untuk melayanimu. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah hatiku. Bawaku lebih dalam, bersekutu denganmu. Seperti hujan membasahi bumi, kau segarkan jiwaku. Berikanku roh yang teguh untuk melayanimu. Katakan seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah hatiku. Bawaku lebih dalam, bersekutu denganmu. Seperti hujan membasahi bumi, kau segarkan jiwaku. Berikanku roh yang teguh untuk melayanimu. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah hatiku. Bawaku lebih dalam, bersekutu denganmu. Seperti hujan membasahi bumi, kau segarkan jiwaku. Berikanku roh yang teguh untuk melayani. Mari katakan sekali lagi, seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah hatiku. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapkan selamat datang untuk Ibu. Puji Tuhan boleh bergabung bersama kami, keluarga Jemaat GBI waktu tempat ini. Senang sekali. Kami percaya oleh kasih karunia Tuhan kita akan terus bisa dipersekutukan bersama-sama. Baik, selamat datang. Menyapa semua jemaat yang ada saat ini di gereja, puji Tuhan. Terima kasih
kita boleh bersama-sama kembali. Bapak William, kita boleh bersama kembali bertemu. Terima kasih. Ya. Demikian menyapa juga jemaat Tuhan ya. Masih kita tetap secara Zoom, ada jemaat kita yang setia bersama-sama kita. Pak Tulung dan Ibu Tulung yang ada di Biak juga senantiasa karena pindah tugas sana mengikuti kita. Selalu mengikuti ibadah Zoom, jadi menyapa juga jemaat termasuk keluarga Bapak Mama Keisha ya yang ada di Manado. Baik, mari kita langsung melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita, kalau Bapak Ibu sudah gabung di grup, kita tidak keluarkan warta karena sejak Zoom, warta kita dalam bentuk email ya, itu tadi langsung ke WA grup. Jadi apabila Bapak Ibu sungguh mau mengalami, artinya rangkuman khotbah itu selalu sudah kami tulis. Tapi itu kami tadi pagi saya sempat terpikir karena sudah mulai banyak jemaat, saya sempat mengingatkan Mami, sudah mulai bisa dicetak kertas ini. Karena dari warta itu kita akan dapat selain rangkuman khotbah setiap minggu. Jadi saya sebelum berkhotbah pagi hari ini malam saya sudah tulis bahan khotbah. Jadi firman Tuhan pagi hari ini bukan firman yang dadakan, itu semua digumuli dalam Tuhan. Karena itu saya sudah tuliskan. Jadi selalu biasanya sebelum masa PSBB ini ya, selalu sudah tersedia warta. Tapi karena kan masih lewat Zoom, jadi kami pikir lewat grup WA. Jadi Bapak Ibu kalau mau dengar rangkumannya, nanti bisa kita gabung di WA grup gereja. Di sana sudah setiap pagi sebelum ibadah jam 8, biasanya Mami sudah kirimkan. Ya, jadi jemaat sudah bisa baca dulu rangkuman khotbah pada pagi hari ini melalui warta. Di situ ada pengumuman gereja, segala sesuatunya termasuk ya pelayanan dan termasuk persembahan yang masuk, semuanya dituliskan di sini. Baik, tema kita pagi hari ini adalah bangsa pilihan. Amin. Percaya bahwa kita adalah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah. Menjadi orang yang dipilih, terpilih itu adalah istimewa. Kita tahu bahwa ketika seorang terpilih itu bukan main girangnya, sukacitanya. Demikian juga Allah menyatakan perbuatan Allah adalah tindakan Allah untuk membuat kita ini sungguh bangga dengan apa yang Allah buat di dalam kehidupan kita. Adalah Allah menegaskan, beritahukan bahwa hey, kita ini adalah bangsa pilihan. Di tengah bangsa-bangsa di dunia ini, di tengah sekian miliar, 7 miliar, sekian juta jiwa penduduk di dunia, kita ini dipilih di antara begitu banyak menjadi milik Allah. Mengenal Allah, umat Tuhan yang dapat berbakti, beribadah, ini adalah suatu hal yang sangat istimewa. Karena itu dalam perjanjian baru sangat terkenal sekali ayat yang menyatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang menjadi chosen generation. Generasi atau bangsa yang dipilih oleh Allah, umat yang dipilih Allah itu luar biasa. Allah sedang memberitahukan melalui kata pilihan itu, Allah sedang katakan, hei kamu ini istimewa. Kamu spesial. Kalau kita berada dalam satu tim inti sebuah hal apa ya, sebuah tim kesuksesan. Misalkan ada pilkada biasa ada tim sukses. Wah, biasa. Apalagi tim suksesnya ini sukses betul, artinya lolos betul. Bukan main bangganya yang berada dalam tim itu. Ya tim sekolah, pemuda tahu begitu mewakili nama sekolah aja bangganya bukan main, apalagi tim futsal basket mewakili Papua Barat. Wih, luar biasa. Pasti menjadi di antara sekian anak pelajar bisa mewakili, itu sebuah kebanggaan. Apalagi yang memilih kita adalah Allah sendiri. Tuhan yang memilih kita, berarti Allah betul-betul menjadikan kita sangat luar biasa. Nah, mari kita lihat bagaimana melalui perjalanan Allah memimpin bangsa Israel, kita melihat bagaimana rencana pilihan Allah itu dinyatakan. Menjadi orang dipilih bukan hanya sekedar label, sekedar ya bangsa pilihan. Kita harus mengerti bahwa kalau Allah memilih, seharusnya ketika Allah mengatakan kamu spesial, berarti harusnya hidup kita betul-betul spesial. Amin. Masa martabak spesial aja misalnya. Ya, harusnya anak-anak Tuhan lebih tahu lagi bagaimana kita ini memiliki kespesialan, keistimewaan. Menjadi istimewa berarti kita punya kelebihan, punya keunggulan. Kalau kita tidak punya kelebihan, tidak keunggulan dari dunia, perlu dipertanyakan keistimewaan umat Allah itu apa. Ada banyak orang beragama di dunia ini,
Tapi tidak ada, saya percaya tidak ada agama yang memakai bahasa-bahasa yang sangat manusiawi, membumi, dan itu sangat kita butuhkan. Bahasa-bahasa seperti bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, biji mata Allah, sahabat Allah, kekasih. Ini kata-kata sebutan bagi umat percaya yang sangat spesial. Agama-agama dunia ini, waduh itu tidak boleh menyebut diri berlebihan. Sedemikian rupa, lihat, kau jangan menyebut. Allah kita terlalu luar biasa, lihat begitu banyak sebutan yang diberikannya kepada kita untuk menegaskan itu tadi. Kita ini dipilih Allah. Makanya begitu banyak nama setelah sebagai bangsa pilihan Allah ini. 1 Petrus 2:9 kan dimulai, tetapi kamulah bangsa yang setelah dipilih baru kemudian imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada ayat yang 10 dikatakan, kamu dahulu bukan umat tapi sekarang disebut umat. Kita dulu bukan siapa-siapa, kita dulu sama dengan dunia, nggak ada istimewanya. Tapi setelah kita masuk dalam ayat 9 tadi, the chosen nation, menjadi bangsa yang terpilih, ya, imamat rajani, bangsa yang kudus, maka kemudian ayat 10 ini menjadi sesuatu yang istimewa. Siapa kita dulu? Sebelum kita menjadi milik Tuhan, umat Tuhan, kita sama dengan dunia. Nasibnya sama, keberuntungannya sama, sialnya sama. Kalau sakit ya sakit kepala, pusing, harus lari ke sana kemari, pontang-panting, bagaimana cari uang dokter, rumah sakit dan sebagainya. Tapi sekarang setelah kita sebagai milik Allah, istimewa jelas. Kamu yang tadinya nggak mendapat belas kasihan, sekarang diberikan belas kasihan. Artinya begitu banyak anugerah Allah yang diberikan pada kita sebagai bukti bahwa kita adalah bangsa pilihan, umat pilihan Allah. Nah, kata yang memberikan pemahaman tentang pemilihan yang detail kepada kita secara tajam itu adalah hidup kita harus berbeda. Orang yang terpilih itu pasti beda. Lihat aja orang yang terpilih, pasti ada. Ya tadi saya katakan tadi, ada kelebihan, ada keunggulan. Anak-anak pintar yang mewakili sekolah, mewakili Papua Barat, pasti unggul. Punya kelebihan jelas, dia pasti lebih cerdas, lebih pandai, lebih cakap, lebih punya kelebihan daripada. Kalau tidak demikian, tidak mungkin dia mewakili. Katakanlah sampai ke Papua Barat. Pasti itu anak-anak yang unggul. Nah, Allah mau kita memahami ini. Ini bukan bahasanya dunia. Justru dunia ini mengambil kata-kata indah, kata-kata bagus, pengertian-pengertian luar biasa dalam Alkitab. Itu yang ditiru oleh dunia dalam sistem society, kehidupan bermasyarakat, sampai government system, sistem kepemerintahan, itu semuanya political will, political system, semuanya itu mengadopsi Alkitab. Election, pemilihan, pemilu, Alkitab. Jadi tadi kata pemilih, pemilihan umum. Kata dipilih, Indonesia merdeka baru 1945, baru berapa presiden yang memimpin. Alkitab ini sudah 5.000 tahun yang lalu dituliskan. Kata memilih, Daud dipilih oleh Allah, Abraham dipilih oleh Allah, Musa dipilih menjadi pemimpin negeri. Indonesia baru ngomong pemilihan baru 1945. Jadi Indonesia harusnya belajar dari artinya Alkitab kita ini menjadi sumber segala sesuatu yang dari Tuhan luar biasa. Ini kebenaran, kebenaran yang luar biasa. Eropa, Amerika menjadi negara-negara unggul sampai hari ini dibuktikan karena mereka menempatkan Injil pada mulanya. Bagaimana sistem dari monarki, sistem kerajaan yang mementingkan kerajaan itu adalah siapa yang berkuat, siapa yang berkuasa akan menindas yang lemah. Tapi kemudian menjadi dari monarki sistem berubah menjadi teokrasi sistem. Jadi sistem kerajaan, makanya ada king and queen. Ada Ratu Juliana Belanda, ada Ratu Inggris dan sebagainya. Tapi setelah Injil diberitakan, sistem ini tidak lagi dominan, ya absolut di dalam. Itu hanya sekedar sebagai sebuah kenangan aja bahwa kita punya rasa hormat. Tapi kehidupan mereka begitu Injil diberitakan, maka sistem Alkitab yang mengatur mereka. Akibatnya Eropa, Amerika menjadi negara yang unggul. Bangsa unggul tidak bisa dipungkiri. Begitu banyak temuan datangnya dari sana. Begitu banyak kemajuan, mau bicara teknologi apa dari Eropa, Amerika. Orang-orang Yahudi pun tidak bisa mengkiri sebelum mereka menjadi Yahudi pinter. Belajarnya di Eropa, Amerika semuanya. Yahudi pinter karena mereka belajar dari Amerika. Belajar dari Eropa. Jepang pun pinter menjadi peniru yang pinter. Termasuk China menjadi plagiat, peniru yang tercanggih. Karena belajar dari Amerika semua ini. Belajar dari Amerika. Yang mereka lupakan bangsa ini adalah negara-negara yang dibangun pada mulanya
Dasar firman Tuhan. Tapi begitu generasi abad 20, mulai abad 19-20, generasi Amerika meninggalkan Tuhan. Rock and roll masuk, Elvis Presley masuk. Mulai musik rock, Jimi Hendrix, Led Zeppelin dan sebagainya. Grup-grup, semuanya itu Beatles. Membuat fondasi kekristenan Amerika. Liberal life, hidup yang bebas, free sex berkembang. Menyingkirkan mereka, melupakan dulu nenek moyang mereka itu datang dengan Injil. Bukan datang dengan kepandaian, bukan datang dengan otak yang hebat. Bukan datang dengan keahlian yang bukan, karena Injil. Itu ditinggalkan, makanya akibatnya. Sekarang ini kesulitan mereka. Kesulitan. Kacauan terjadi di antara bangsa-bangsa. Semuanya ini untuk memberikan sebuah bukti bahwa orang yang dipilih Allah, negara-negara yang mau menyadari mereka sebagai, Alkitab dengan jelas kok mengatakan Mazmur 33 ayat 12, berbagailah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mazmur 33 ayat 12. Makanya negara-negara Eropa itu selalu ada tanda palang merah. Perhatikan. Selalu ada palang merah. Ini bukan palang merah, bukan sandi PMI palang merah internasional, bukan. Itu tanda salib, Bapak Ibu. Artinya bendera-bendera itu sebagai tanda tanah kami, negeri kami pernah mengalami lawatan Injil. Dan itu mereka lukiskan melalui tanda palang-palang. Palang-palang yang ada di bendera-bendera mereka. Ya. Berbagailah bangsa yang Allahnya ialah the chosen generation, the chosen nation, bangsa yang terpilih. Suku bangsa yang dipilihnya, lihat kata dipilih sudah muncul. Ini ditulis oleh Daud. Daud hidup 1000 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, 3000 tahun yang lalu. Bandingkan dengan negara modern hari ini. Yang baru lahir, baru abad 18, baru abad 19. Bagaimana mereka bisa mengerti sebuah pemilihan sesungguhnya? Makanya saya berani dengan tegas, dunia harus belajar dari Alkitab. Tidak bisa tidak. Peradaban dunia, kehidupan social life, kehidupan sosial, kehidupan yang berpendidikan, kehidupan yang bertoleransi, humanisme, sosialisme, harus back to Bible, kembali ke Alkitab. Alkitab inilah sumber daripada sistem pendidikan dunia seluruhnya. Engkau abaikan Alkitab, maka sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah masyarakat kacau. Lihat aja, maaf saya harus katakan, Timur Tengah apa yang terjadi? Kacau. Perang Syria tidak berhenti-berhenti sampai hari ini. Kenapa? Karena memang yang menjadi sumber sistem pemerintahan, sistem politik, sistem kehidupan masyarakatnya bukan Alkitab. Sebaliknya perhatikan negara-negara yang porosnya Alkitab. Asia Tenggara aja, Singapura kekristenan mewarnai. Artinya tidak ditekan, tidak dilarang. Malaysia, lihat Malaysia. Malaysia membuat salah satu gereja terbesar Asia Tenggara. Padahal Malaysia mayoritas M. Tapi gereja terbesar sekarang lagi muncul di Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia jajahan Inggris, terbuka, Eropa, Injil mewarnai. Apalagi ngomong Hong Kong, Taiwan, nggak usah diomong itu semua. Ini daerah-daerah yang banyak sekali. Filipina, Katolik banyak di sana dan mulai juga penginjilan sedang berjalan di sana. Luar biasa diubahkan oleh Allah. Sebaliknya ketika Jepang ditaklukkan pada Perang Dunia Kedua 1942. Bukan Jepang menolak, tapi misionari yang tidak ada. Jenderal Arthur waktu itu sudah memberitahukan, ayo, itu sistem dulu. Mereka tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah internasional secara keamanan, ketertiban politik, tapi selalu disertai dengan nilai-nilai penginjilan. Kalau bisa ngomong, ayo kirim misioner, tapi nggak ada. Nggak siap. Jumlah yang dikirim nggak memenuhi jumlah jiwa, makanya Jepang menjadi negara sekuler. Lihat aja komik-komik kita yang dibaca, lihat aja acara-acara game kita. Siapa yang banyak mempengaruhi? Perbuatan Jepang. Mulai dari dulu Nintendo sampai hari ini permainan apa, semuanya itu datang dari sana. Jepang. Kenapa? Karena Jepang memang kelihatannya unggul. Tapi keunggulan yang terbatas buktinya. Jepang tadinya terkenal dengan Sony. Orang dulu kalau Walkman, zamannya Walkman itu masih belum anak-anak sekarang. Headphone ya, begitu headphone sampingnya digantung Sony, langsung keren ini orang. Sony, tapi begitu raksasa negara Kristen muncul, Korea Selatan, Samsung, LG muncul. Walaupun mereka bertahan, tapi Samsung, LG lihat mewarnai. Tidak kalah dengan produk Jepang. Sekarang siapa yang bisa mengalahkan
produknya Apple. Samsung, bukan Jepang. Yang mengalahkan kecanggihan internet, Apple, produk Apple punyanya Steve Jobs. Siapa yang mengalahkannya? Hanya Samsung, Pak. Handphone apa yang bisa menandingi? Android apa yang bisa bersaing dengan Apple? Kecepatannya dan perfectnya, kiriman semuanya, fiturnya. Hanya Samsung. Samsung produknya Korea Selatan. Korea Selatan negara yang dibangun di atas dasar kekristenan. Makanya K-popnya sampai berkembang, kebelabasan artisnya sudah mulai kayak Amerika dulu. Korea Selatan ini kayak Amerika dulu. Begitu booming Hollywood, artis-artis itu justru awal penyesatan. Laki-laki sudah mulai penampilan kayak perempuan, rambut gondrong-gondrong, pakai anting-anting, muka mulus-mulus sampai gak jelas ini laki-laki atau perempuan. Korea sekarang seperti itu. Mulai kenapa bergeser? Daripada prinsip Alkitab, mulai ketika digeser maka kekacauan, angka bunuh diri mulai besar terjadi di sana. Alkitab untuk menunjukkan apa? Semuanya ini menunjukkan apa? Allah memberikan bukti, bukan hanya janji. Bangsa-bangsa seperti dikatakan yang mau mengerti bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, umat yang berjalan sebagai umat pilihan Allah, akan melihat bukti-bukti apa? Dibedakan. Jadi kalau kita gak ngalami hidup yang merasa dibedakan dengan dunia, berarti ada sesuatu yang strange, aneh. Allah akan membuat perbedaan sebagai bukti kamu. Hei, aku pilih kamu, makanya kamu akan mengalami sebuah perbedaan. Perbedaannya karena apa? Kalau dunia ini mengadakan pemilihan kan karena memang kelebihan berpikirnya, kelebihan menganalisanya, kelebihan track recordnya sepanjang sejarah kehidupannya dari SMA sampai dia berorganisasi dan sebagainya. Positif negatifnya di proper testnya dicatat sedemikian rupa. Tapi kalau Allah kira-kira memilih kita berdasarkan apa? Iya. Apa karena kita, oh Tuhan, aku dikenal di sekolahku Tuhan. Tuhan, aku dikenal di kantorku Tuhan. Aku terkenal pandai, setiap kali bos cari orang-orang untuk mendampinginya perjalanan Jakarta kemanapun dia selalu berkata, siap kamu. Wah, kita berkata, aku cukup berbakat. Kalau engkau pakai aku Tuhan, engkau gak rugi. Apakah demikian Allah memilih kita? Bukan demikian. Ulangan pasal 7 ayat 7 mengatakan, bukan karena jumlahmu yang besar maka Allah terpikat atasmu dan Allah memilih engkau. Bukankah kamu yang paling kecil di antara segala bangsa? Ulangan pasal 7 ayat 7. Kalau Allah memilih kita, Allah tidak tertarik dengan bakat, Allah tidak tertarik dengan intelektual, Allah tidak tertarik dengan kelebihan-kelebihan manusia. Jadi kalau kita memiliki kehidupan yang berbeda, kehidupan yang unggul, itu berarti bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memilih. Allah yang memilih kita, itulah yang membuat kita ini memiliki hidup yang lebih baik, lebih unggul. Bukan karena kitanya, bukan. Bukan firman Allah dengan berani, Paulus yang berani menulis kepada jemaat di 1 Korintus pasal yang kedua ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih. Makanya perjanjian baru lebih tajam melihat. Tetapi apa yang lemah bagi dunia ini dipilih. 1 Korintus 2 ayat 27. Maafkan saya, 1 Korintus 1 ayat 27. Pasal 1 maksud saya. Ayat 27. Yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang apa yang bodoh lihat ini apa? Kata yang dipakai Allah. Allah suka pakai the chosen, dipilih. Kata dipilih itu luar biasa Bapak Ibu. Orang-orang hebat dunia ini kan terjadi oleh karena proses pemilihan. Kata dipilih itu sudah lebih dulu dituliskan oleh Allah. Artinya untuk menegaskan bahwa Allah kita memilih kita menurut kehendaknya, rencana yang luar biasa. Tidak tergantung kepada kemampuan kita, tidak tergantung kepada kelebihan kita, bukan, tapi sepenuhnya karena kehendak Allah, rencananya dinyatakan atas kita. Amin. Nah, kalau Allah milih kita Bapak Ibu, orang boleh menyebut dirinya saya doktor, saya profesor, saya punya pengalaman sekian tahun. Tapi Daud yang ingusan, yang tidak dikenal ini, kalau Allah katakan come forward, maju ke depan, engkau lalu dipilihan, menyingkir orang-orang profesional. Amennya nanggung gini. Masa sih Pak? Terus buat apa? Sekolah tinggi-tinggi, kampus terkenal itu. Kita bukan mengecilkan, tidak. Tapi yang pasti kita tidak tergantung dengan cara-cara dunia. Kita harus tergantung sepenuhnya dengan fakta sudah terjadi loh hari ini Bapak Ibu.
Teknologi apa yang sudah menyelesaikan pandemi? Ini mau tunggu berapa? Sudah berapa orang masih antri meninggal? Siapa yang sudah saking hebatnya dengan ilmu medisnya, ilmu kedokteran? Mana? Mereka butuh waktu 2 tahun. 2 tahun berarti 2021. Sepanjang 2020 ini, 20 sampai ke 21. Berapa banyak korban? Bagaimana pengetahuan dunia ini bisa membanggakan dirinya di hadapan Allah? Allah bertindak dengan cara yang lebih dahsyat. Daud bukan siapa-siapa. Daud tidak pernah belajar ilmu perang. Daud tidak pernah belajar ilmu sastra. Daud tidak pernah belajar ilmu kerajaan. Padahal suatu hari nanti dia become a king, menjadi seorang raja. Tapi dia nggak pernah diajar. Setiap raja-raja itu sudah ada sekolah jadi pangeran, sekolah raja. Dari dulu sampai sekarang. Daud yang tidak pernah miliki. Sepenuhnya ini buatan Tuhan. Sepenuhnya ini raja yang dipilih, yang diangkat, dipersiapkan oleh Allah. Dan hasilnya lebih daripada raja-raja hebat yang dipersiapkan oleh dunia. Padahal, kalau kita percaya bahwa kita adalah orang pilihan Allah, dalam keterbatasan apapun, mungkin kita berkata, mana mungkin Allah bisa memakai aku. Maafkan, engkau tidak tahu kata dipilih. Kata dipilih Allah tidak dipengaruhi keterbatasan apapun. Justru pilihan Allah itu akan mengubahkan keterbatasan, mengubahkan kemustahilan, mengubahkan opini, pandangan, penilaian orang yang berkata, nggak bisa, kamu mana bisa saingan sama saya, kamu mana bisa lebih baik dari saya. Percayalah, kita bangsa yang dipilih. Saya suka kata bangsa, bukan orang per orang. Kalau orang berarti cuma Daud yang dipilih, tapi Allah bicara nation. Bangsa berarti bangsa, di situ ada pribadi, di situ ada suku, di situ ada kumpulan masyarakat. Allah tidak pandang semua orang yang mau berkata, Tuhan, oleh karena kehendak-Mu, Engkau yang panggil dan pilih aku, pakailah aku sesuai rencana. Allah akan pilih kita, jadikan kita berbeda dengan dunia. Amin. Nah, mari kita lihat sebuah proses pembedaan yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan bangsa Israel. Kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33, saya sedikit banyak akan berbicara melalui seorang tokoh. Kalau bicara bangsa Israel, kita akan teringat siapa? Ya, Musa. Ya, Musa ini menjadi tokoh-tokoh founder nation. Ya. Founder nation of Israel, salah satunya adalah Musa. Artinya mendirikan Israel. Bapak bangsa-bangsa. Bapak-bapak bangsa. Bapak-bapak tokoh-tokoh bangsa Israel itu adalah salah satunya Musa. Selain Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya setiap perjalanan Israel tidak luput dari nama seorang Musa sampai kepada perjanjian baru. Keluaran pasal 33, ayat itu mulai dari ayat pertama sampai dengan 23. Tapi saya akan mengajak kita langsung pada ayat-ayat pokok. Bacaan kita akan langsung mulai pada ayat yang 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti berbicara dengan temannya. Langsung ke ayat 11 sampai dengan 23. Ya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Artinya Yosua melihat ada sesuatu yang istimewa di dalam kemah itu. Kemah, ingat, Amos berbicara pondok Daud, kemah Daud. Di kemah Yakub berbicara, Yakub adalah seorang yang suka tinggal di kemah. Jadi kata kemah, kata benda kemah itu menyimbolkan, melambangkan dalam perjanjian lama sebuah tempat di mana Allah hadir, Allah mengadakan persekutuan dengan umatnya. Demikian juga Musa kembali ke kemahnya. Setelah dia melakukan apapun juga, urusan-urusan sebagai pemimpin bangsa, dia selalu kembali ke kemah. Kembali untuk berdoa, kembali untuk bersekutu. Ini salah satu tipe seorang pemimpin Kristen. Pemimpin Kristen harus seperti ini. Jangan mentang-mentang sibuk, jangan mentang-mentang dipakai oleh Tuhan, terus kita kemudian lupa kembali ke kemah. Lupa kembali ke, pasti tersesat. Kita kan sudah tahu, keunggulan kita itu bukan karena hebatnya pikiran kita, hebatnya ide, tapi keunggulan kita itu karena Tuhan yang pilih untuk memakai kita menjadi alat kemuliaan. Jadi kalau kita nggak kembali ke kemah, kita kembali kepada segala hal yang kita mau pikirkan, pasti kita akan mengalami kegagalan. Kita akan mengalami kesalahan demi kesalahan, dari yang kecil sampai tiba-tiba kita sendiri kaget, lu kok bisa aku mengalami sebuah kesalahan? Karena kita tidak kembali ke kemah.
Musa yang demikian pinter aja dia tahu rahasianya. Makanya Yosua lihat ini rupanya rahasia Musa. Dia nggak mau keluar dari kemah. Dia mau mengalami persekutuan dengan Allahnya Musa. Begitu Bapak Ibu, jangan ingin ibadah yang tergesa-gesa. Amin. Wah, ini sudah ada kode, sudah tergesa-gesa. Jam berapa ini selesai? Amin. Kadang-kadang kalau ibadah sudah mulai setengah jam lewat, batuk di sana, masuk angin di sini, ada yang gara-gara mulai keluarkan minyak angin ya. Kita tidak perlu bergesa-gesa. Tapi di sini jemaat Tuhan semua sudah terlatih di sini. Amin. Kalau kita di sini, tapi saya tahu ada beberapa jemaat Tuhan di luar sana. Kita begitu berada dalam hadirat Tuhan langsung mulai kaki nih. Tadinya diam langsung sudah mulai beralih posisi. Bahkan bukan hanya beralih posisi, tapi sekaligus ada nadanya sudah mulai. Kapan selesai? Kapan selesai? Cepat selesai, saya sudah lapar ini. Amin, amin Bapak, cepat selesai Bapak. Jangan tanya amin saja. Oh, kaki bergoyang, tangan bergerak, hidung dijamah, hidung tidak gatal, tapi selalu digaru-garu. Musa ini suka diam dalam hadirat Tuhan. Saya suka tinggal dalam hadirat Tuhan, Bapak. Even sekalipun sendirian. Makanya malah kalau Ibu Gembala keluar masuk saya agak terganggu. Nah, saya harus buka suara. Coba kau ambil kebutuhanmu semuanya, kau ingat supaya kau tidak bolak-balik. Dalam 1 jam kau sudah mondar-mandir 4-5 kali. 1 jam itu saya terganggu saat teduh saya. Kret. Dia lagi. Iya, mengganggu. Padahal sudah begitu dapat pewakilan tiba-tiba kret. Ada pernyataan Tuhan kret. Iya. Mami sudah tahu. Makanya kalau saya sudah mulai standby di kamar, dia sendiri yang mulai, wah ini bakal gak boleh masuk. Suka tinggal dalam hadirat. Amin. Mari kita. Musa itu kembali ke kemah. Lalu berkatalah, ayat yang ke-12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang kau telah menyuruh aku, suruhlah bangsa ini pergi. Suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapakah yang kau utus untuk berjalan bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berkata, aku mengenal namamu dan engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Luar biasa. Musa ini sudah berada dalam level dikenal oleh Tuhan. Dan mendapat kasih karunia Allah luar biasa. Tapi apa jawab Musa? Apakah Musa langsung kegeeran? Langsung Musa ini bisa hati dan katakan, tidak, Musa ini termasuk orang yang tipikal ngotot. Kalau dia mencari kebenaran itu dia cari kebenaran ngotot. Tidak pernah mencari kebenaran setengah-setengah. Dia mau cari sepenuhnya. Kemudian dia berkata, maka sekarang jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenalmu, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Lalu berfirmanlah Tuhan, aku sendiri akan membimbing engkau dan aku akan memberikan ketentraman kepada. Seharusnya kan sudah selesai dialog ini. Tuhan sudah ngomong, aku akan bimbing kamu. Aku sendiri, by myself. Aku tidak akan utus malaikat, aku akan tidak utus orang-orang lain. Aku sendiri yang akan membimbing kamu dan aku akan memberikan keamanan. Kamu tidak usah khawatir, perjalanan ini aku akan bimbing. Allah yang bimbing. Seorang Musa nggak selesai. Lihat ini. Ini tipikal seorang anak Tuhan yang, ya tadi saya katakan tadi, kalau mau mengenal kebenaran, tidak mau mengenal kebenaran yang setengah-setengah. Dia akan mau penuh kebenaran yang seluruhnya, full gospel. Berkatalah Musa kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Musa? Jika engkau sendiri yang tidak memimpin kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Wih, sudah dikasih katakan, aku kenal kamu Musa. Coba kalau kita sudah bukan manusia lagi, Tuhan yang ngomong. Friendly, I know you, I know your name. Ah Tuhan, masa sih Tuhan? Bangganya bukan main dong. Musa ini enggak
Ini loh yang bedanya Musa sama kita ini. Dia malah balik nantang Tuhan. Tuhan, engkau sudah berjanji engkau akan membimbing aku, membimbing kami, dan memberikan itu tahu. Tapi kalau engkau tidak membimbing kami, engkau tidak menepati janjimu. Maaf Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini. Luar biasa. Apa yang dikatakan selanjutnya? Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, aku dan umatmu ini, sehingga kami dibedakan dari segala bangsa di muka bumi. Musa tahu apa artinya menjadi the chosen nation, bangsa yang dipilih. Tuhan, kami mau. Ini bukan hanya bicara bahasa-bahasa rohani, Allah memberikan kasih karunia, aku menang. Aku butuh realitas, aku butuh kenyataan. Makanya saya sempat khotbah di ibadah syukur Anastasia ya. Allah kita ini pasti-pasti saja. Bukan yang sekedar berjanji tapi kepastiannya nggak jelas. Bukan mudah-mudahan, pasti. Musa memberikan sebuah analogi pemikiran yang berkata, Tuhan kalau engkau sendiri tidak berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami dibedakan, maaf Tuhan. Tarik kembali panggilanmu dalam hidupku. Kembalikan aja bangsa-bangsa ini tercerai-berai di antara bangsa-bangsa. Musa seorang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia terima dari janji Tuhan. Dia terus mengejar dan bertanya. Berfirmanlah Tuhan, ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga yang kau katakan itu akan ku lakukan karena engkau mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal. Sudah 2 kali ya. Dari ayat 12 sampai dengan ayat, dialog ini terjadi mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 14. Itu satu dialog pertama. Dialog kedua itu ayat 15 sampai 17. 15-17 dialog kedua. Dan Tuhan sudah memberikan jawaban. Dialog pertama, Tuhan sudah memberikan jawaban, aku sendiri akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman. Dialog yang kedua, aku akan memberikan padamu kasih, karena engkau mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Seharusnya dialog ini selesai. Seharusnya Musa sudah yakin percaya, tapi bagi Musa belum. Muncullah ayat 18, tetapi, kata tetapi itu berarti menunjukkan sikap yang belum puas. Kata tetapi, bayangkan Allah sudah menunjukkan semuanya yang terbaik. Jawabannya, tapi Tuhan. Kadang kita kayak gitu ya. Kita sudah menerima janji Tuhan, kita sudah melihat penyertaan. Tapi kadang-kadang kita masih, tapi Tuhan. Tapi kalau bedanya tapinya Musa sama kita beda. Kalau tapinya kita kan, dasar kita maunya lebih lagi. Tapi kalau tapinya Musa, itu memang dia betul-betul mau mengenal Tuhan. Tapi jawabnya, perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Maka ayat yang 19, tetapi Tuhan juga mulai, tapi Tuhan gak pernah marah ya. Tapi ada sebuah tensi perbincangan. Kalau kita belajar bahasa tulisan, maka tulisan itu menjadi hidup. Seperti skrip, dialog ya. Tetapi firman-Nya. Tapi firman-Nya apa yang dikatakan? Ya, aku luar biasa. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu. Aku akan menyebut nama Tuhan di depanmu. Ya. Dan lagi pada ayat yang 20, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Sebab setiap orang yang memandang aku, dia pasti mati. Tidak hidup. Tapi ayat 21, Tuhan punya janji yang luar biasa kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ada suatu tempat dekatku di mana engkau akan berdiri di atas gunung batu. Ayat 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan kamu di dalam lekukan gunung, dan aku setelah ditarik di gunung, ini gunung, ditarik di lekukan gunung, setelah itu kemudian tanganku akan menaungi engkau sampai aku lewat, sampai kemuliaan Tuhan lewat. Baru sesudah itu apa yang dikatakan kemudian? Maka ya,
Kemudian aku akan menarik, ayat yang ke-23, kemudian aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku, bagian belakangku, tetapi wajahku tidak akan kau lihat, tidak akan kelihatan. Artinya Musa memiliki sebuah pertanyaan yang lebih lagi. Oke Tuhan, aku terima kasih karuniamu, aku terima tentang janjimu. Tapi ada sebuah level yang lebih jauh lagi, yaitu tadi saya memberitahukan Bapak Ibu, level kehidupan anak-anak Tuhan yang puncak itu adalah bicara the glory of the Lord. Tapi banyak orang Kristen hanya berhenti pada kata sukses, berhasil. Begitu banyak doktrin pengajaran Allah akan buat engkau sukses, berhasil, hidup berbahagia, diberkati. Tapi itu bicara kemuliaan ini lebih daripada sekedar sukses, lebih daripada berhasil, lebih dari sebut apa kata bahagia apapun yang bisa disebutkan di dunia. Kalau tidak demikian, Musa tidak akan berkata, perlihatkanlah kemuliaanmu. Itu adalah sebuah permintaan yang paling top daripada sebuah hubungan dengan Tuhan. Apa yang menjadi puncak hubunganmu dengan Tuhan? Apakah sekedar Tuhan pakai aku, berkati aku? Standar, semua anak-anak Tuhan pasti ngomong demikian. Tapi Musa ini minta, Tuhan perlihatkan, padahal apa risikonya? Engkau akan mati kalau engkau meminta melihat kemuliaanku. Tidak ada seorang pun yang melihat wajahku dan mereka tetap hidup, mereka akan mati. Makanya Tuhan dengan bahasa-bahasa manusia yang luar biasa untuk menjelaskan bahwa aku harus menempatkan kamu pada satu keadaan di mana kamu betul-betul aman. Untuk supaya aku menjawab permohonanmu, yaitu engkau mengalami, melihat kemuliaanku. Luar biasa. Sekali lagi, perjalanan bangsa Israel tidak luput daripada kehidupan seorang Musa. Dalam setiap generasi, dalam setiap zaman, Allah selalu memilih orang-orang yang tepat. Sebab itu Bapak Ibu percayalah, pada hari ini pun generasi ini Allah sedang mencari orang-orang yang dipersiapkan. Selalu. Allah tidak pernah bekerja dengan dirinya sendiri. Allah tidak bekerja dengan rohnya sendiri. Allah selalu mencari pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang mau dipakainya. Seperti Allah memakai Musa pada waktu itu. Saya percaya hari ini Allah juga sedang melihat kita di sini. Melihat kita semua, jemaat Tuhan. Allah sedang berbicara, hei aku memilih kamu. Tidak peduli keadaan hari ini yang kau hadapi adalah keadaan yang sangat bertentangan dengan, tapi Tuhan keadaanku sepertinya bertolak belakang kondisinya. Aku belum siap, artinya aku belum siap. Aku belum tahu ini, aku belum tahu itu. Tidak ada faktor yang mendukung aku. Justru disitulah letak kekuatan daripada kata dipilih oleh Tuhan. Ini tidak ditentukan, dipengaruhi oleh kamu siap atau tidak. Kalau Allah sudah memilih kamu, maka Allah yang akan bekerja atasmu. Kalau engkau yang melakukan segala sesuatu menurut kesiapanmu, kemampuanmu, nanti kamu akan berkata, tapi saya memang... Allah seringkali memakai kita dalam keadaan-keadaan yang betul-betul kita tidak siap. Untuk menunjukkan bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaanmu, pekerjaan manusia, ini pekerjaan Allah. Aku memakai kamu dalam keadaan yang kamu tidak siap, supaya engkau sungguh tahu bahwa semua terjadi karena kehendak Allah dan rencana Allah. Musa itu tidak siap. Dia akan berapa kali berkata, Tuhan pakai abang gua Harun. Aku tidak pandai bicara. Pertama, dia bukan orang yang fasih bicara. Dia sangat orang yang tidak percaya. Musa itu adalah seorang yang punya pola pikir sangat logis, empiris. Empiris itu suatu baru dikatakan ya apabila itu sudah pernah terjadi. Itu empiris. Jadi berdasarkan pengalaman. Makanya Musa ketika disuruh, aku akan mengutus engkau kembali ke Mesir untuk berbicara kepada Fir'aun, supaya Fir'aun melepaskan umatku Israel yang sudah mereka tawan sekian ratus tahun lamanya. Musa berkata, tidak bisa Tuhan, aku tidak mampu. Lemparkan tongkatmu. Tongkat itu jadi ular. Masukkan tanganmu ke dalam jubah. Jubah itu menjadi kusta. Ambil air sungai Nil ke darat, jadi darah. Allah memberikan bukti. Artinya Musa ini seorang yang, ya tadi ngotot, keras kepala juga. Kadang orang-orang yang keras perlu membawa orang-orang yang keras juga. Musa ini keras, akibatnya yang dipimpin juga orang yang keras. Dia mulanya menerima panggilan Tuhan agak susah. Makanya ketika dia mulai mengenal Tuhan, dia benar-benar rasa pingin tahu Tuhannya itu tidak mau setengah-setengah. Tuhan, sekarang aku sudah mengenal engkau, sekarang tidak main-main Tuhan. Aku sedang bawa bangsa yang besar ini melewati padang gurun. Ini bangsa Israel, perhatikan, bangsa budak 430 tahun. Indonesia dijajah 4,5 abad ya oleh Belanda.
4,5 tahun oleh Jepang. 2,5 atau 4,5 Jepang? 3,5 ya. Ya. Lihat, Israel itu pernah menjadi budak di Mesir. Berarti mental mereka mental budak. Pikiran mereka pikiran budak. Tidak ada sebuah perasaan di mana mereka itu, makanya mereka susah diatur. Maunya sendiri. Nah, Musa harus memimpin suatu bangsa yang seperti ini. Maunya sendiri. Makanya mereka mendapatkan sebutan yang luar biasa, bangsa Israel ini. Kepala batu, tegar tengkuk. Batu kepala, teguh tengkar. Artinya banyak sebuah sinonim ucapan-ucapan kata yang menyebutkan ini yang bangsa yang susah diatur. Makanya Musa butuh peneguhan Tuhan, butuh kepastian Tuhan. Tuhan, lakukan seperti kehendak. Singkat kata, apa sih kualitas seorang Musa? Melalui dialog ini kita melihat kualitas seorang Musa, kualitatif seorang Musa. Sehingga kenapa dia dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa? Kenapa bukan Harun? Kenapa bukan orang lain pada zamannya? Bukankah dia sudah terlunta-lunta, terbuang di padang gurun? Dia tinggal sudah melupakan masa lalunya, menguburkan masa lalunya. Tinggal bersama mertuanya Yitro, hanya sekedar jadi gembala, padahal dia adalah pangeran Mesir. Punya catatan hebat pada masa lalunya, tapi dia kuburkan. Kenapa Allah masih mau memilih orang yang seperti ini? Hebatnya tuh. Pasti Allah juga melihat sebuah kualitas dalam diri seorang Musa. Karena Musa ini adalah bapak ahli Taurat. Bapaknya Taurat. Musa ini adalah bapak yang akan membangun moral bangsa Israel. Bapak yang akan membangun nilai-nilai iman pada bangsa Israel. Bapak yang akan membangun bagaimana nilai teokrasi, kepemimpinan dipimpin oleh Allah. Itu hanya, bangsa Israel hanya dipimpin oleh Allah. Itulah teokrasi, teos. Yang bertindak langsung. Butuh seorang yang betul-betul Allah tahu persis dialah orang yang tepat untuk aku pakai. Bapak Ibu, saya sedang serius dengan khotbah ini. Artinya, persiapkan Bapak Ibu. Saya percaya di tengah situasi yang sulit ini Allah sedang berurusan dengan umat Tuhan. Ingat, Musa muncul ketika Israel ditekan, bayi-bayi dibunuh. Musa menjadi the rising star. Muncul menjadi seorang yang akan sudah dipersiapkan Tuhan. Pada masa-masa sulit, saya percaya di tengah pandemi ini justru Allah akan memunculkan orang-orang hebatnya. Baik dalam sisi ekonomi, lihat ekonomi global, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan solusi. Semuanya pada mem-PHK karyawan, membuat semua dan sebagainya. Sebuah kata resesi sudah keluar dari mulut seorang Ibu Sri Mulyani, Menkyu kita. Berarti sebuah keadaan kita sudah minus. Tapi saya percaya ini waktunya justru anak-anak Tuhan akan muncul. Di tengah keadaan dunia negatif, disitulah anak-anak Tuhan akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Kalau dunia diberkati, kita pintar, dunia pintar itu biasa. Orang bilang. Tapi ketika dunia ambles, hancur, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita diangkat Tuhan muncul, disitulah mata akan dunia. Siapa dia? Kok bisa? Demi nama Tuhan. Ini bukan hanya bicara tentang Musa. Karena firman Tuhan selalu bicara dari zaman ke zaman dengan kebenaran yang sama. Seperti Allah memilih Musa pada zamannya, Allah pun sedang memilih saudara dan saya pada zaman kita. Siapapun kita, sebagai orang tua, tidak ada hal apapun yang kita tidak perlu membatasi diri kita. Sebab Allah melihat memilih kita bukan oleh karena kelebihan bahkan keterbatasan kita. Makanya Allah memunculkan seorang Musa yang sedemikian rupa. Seorang yang sempat merasa gagal dan kemudian menghakimi dirinya sendiri. Aku seorang ahli hukum tapi aku justru bunuh orang. Musa itu ahli hukum tapi justru dia membunuh orang. Dia tahu undang-undang apa Mesir. Apalagi ini orang Mesir, warga negara Mesir. Saya tahu risiko. Makanya dia blame himself. Dia merasa bersalah dengan segala perbuatannya. Dia lebih baik sudah bukan siapa-siapa, aku tidak terkenal lagi. Tapi Allah seringkali memakai orang yang sudah hancur seperti ini untuk dipulihkan dan kemudian ditegakkan. Seperti kata Amos 9 ayat 11. Pondok Daud yang telah roboh akan dipulihkan kembali. Percayalah, ia akan menutup puing pecahan dindingnya. Mendirikan kembali reruntuhannya. Bahkan membangunnya kembali seperti pada zaman dahulu. Allah sanggup melakukannya bagi kita. Kenapa kualitas seorang Musa? Kualitas seorang Musa yang pertama,
Dia tidak berpusat kepada dirinya sendiri. Nah ini. Lihat ayat 12 kalimat terakhir. Ingat bangsa ini adalah umatmu. Berarti di ayat 13. Ingatlah bahwa bangsa ini, artinya dialog Musa ini bukan dialog untuk kepentingannya, bukan untuk dirinya, tapi dia sedang membawa bagaimana bangsanya, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan Allah ini dapat berjalan dalam kehendak Allah. Tuhan ini bukan seorang Moses, bukan seorang Musa, tapi ini engkau lihat, engkau yang mengangkat aku atas bangsa ini. Lihatlah, ingatlah, ini bangsa pilihanmu Tuhan. Jangan namamu dipermalukan, dan jangan bangsa ini dihujat. Ini lihat itu, Allah yang sudah menyertai mereka keluar dari Mesir dengan 10 tula, membuka laut merah, tapi sekarang di padang gurun mereka keleleran. Kita seringkali juga sama berpikir bahwa seolah-olah Allah Allah pernah memberkati kami masa lalu, tapi hari ini tidak, mujizat yang sama yang Allah buat pada saat di Mesir dan saat membuka laut Teberau yang sama juga di padang gurun yang kita hadapi hari ini. Mujizatnya masih bekerja. Hanya kita sekali lagi harus menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya sekedar berpusat pada diri kita. Masalah kita terlalu sering hanya memikirkan, lihat Musa kena menjadi orang. Kita terlalu membiarkan mengasihi Allah, tidak suka orang mengasihani diri kita sendiri. Rendah diri itu beda dengan rendah hati. Rendah diri itu minder. Rendah diri itu selalu menganggap saya perlu dikasihan. Masa kamu tidak tahu saya? Tuhan tidak suka orang-orang rendah diri. Yang Allah suka itu humble, rendah hati. Rendah hati. Banyak orang yang selalu begitu ada masalah dia langsung, begitu ada kesulitan dia selalu perhatiannya tertutup untuk melihat orang yang lain yang lagi susah. Selalu yang dia pandang adalah dirinya. Musa bukan demikian. Tuhan aku membangun semua, aku ngotot sampai level yang sedemikian rupa dalam doaku. Karena bangsa ini Tuhan, ini bukan pengalaman pertama kali. Keluaran mundur, Fatsal sebelumnya, Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa bangsa ini. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang Kau tulis. Keluaran 32 ayat 32. Hapuskanlah, tidak main-main. Musa itu mati terhadap dirinya sendiri. Dalam susah, sulit, dalam penderitaan dia selalu mikir, how about my nation? Bagaimana dengan bangsaku? Pemimpin-pemimpin hebat seringkali muncul sebagai orang-orang yang tidak pernah mikir dirinya sendiri. Abraham Lincoln, lihat aja. Dia tidak mikir untuk bagaimana keluarganya. Dia cuma, mama kita berdoa ya. Padahal dari keluarga tukang kayu, miskin. Tapi jabatan sebagai presiden Amerika tidak menjadi sebuah perubahan keadaan dia menjadi sombong. Tidak. Tetap menjadi sebuah keluarga yang sederhana. Dan dia pentingkan bagaimana bangsanya Amerika. Dia yang bisa menyatukan Amerika Utara Selatan, perang saudara. Dia yang memberikan sebuah deklarasi undang-undang Amerika yang pertama kali muncul, yaitu undang-undang anti diskriminasi. Kulit hitam dan kulit putih harus bisa makan di restoran sama-sama, harus bisa berjalan sekolah, kuliah sama-sama. Tidak ada perbedaan. Oh, kampus orang kulit hitam di sana, kampus tidak ada. Itu Abraham Lincoln, baru dilanjutkan oleh Martin Luther King Jr., pendeta Negro yang dipakai Allah. Di awal abad 1940 muncullah Martin Luther King Jr., seorang reverend yang menyuarakan I have a dream about USA, Amerika. Lahirlah lagu I have. Artinya Allah itu bekerja di dalam sejarah, melalui sejarah, dan proses sejarah itu tidak luput daripada turut campur tangan Tuhan. Ini yang dilupakan oleh dunia. Makanya bangsa-bangsa di dunia kalau tidak kembali ke ini, engkau sedang meluputkan dirimu daripada jejak sejarah untuk Tuhan. Allah itu bekerja di dalam sejarah, melalui sejarah, dan oleh sejarah Allah sedang menyatakan proses keilahiannya. Saya percaya pemimpin-pemimpin dunia muncul itu tidak ada kebetulan. Mau sebutkan siapapun juga. Termasuk kenapa Tiongkok masih sekarang ini jadi negara Cina. Maksudnya negara komunis. Ada alasan. Allah tidak. Ada alasan. Allah turut menentukan sejarah bangsa-bangsa. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. Yang luar biasa. Dia tidak pikirkan keluarganya, dari keluarga yang sudah miskin. Kesempatan biasanya kalau sudah jadi pejabat kan, rubah nasib sedikit dong. Masa tetap dengan kompor model lama, panci model lama. Itu sudah, di toko-toko itu sudah kompor yang terbaru. Panci-panci baru, kamu masih aja panci wajan merek Cap Gajah.
Sekarang sudah maksi. Tidak mudah ya Bapak. Tapi salah satu ciri seorang pemimpin hebat yang dibangkitkan Allah di akhir zaman, termasuk di tokoh-tokoh dunia, itu tidak berubah. Buktinya adalah Abraham Lincoln akhirnya mati dibunuh oleh orang yang tidak suka. Dia menjadi martir, termasuk Martin Luther King, mati terbunuh. Artinya dia tidak mencintai, bukan hanya keinginanku yang aku tidak perhatikan, nyawaku pun tidak aku perhitungkan. Musa melakukannya, hapuskan namaku. Ini bukan tentang aku dan keluargaku Tuhan, tapi ini tentang bangsa pilihan Allah. Inilah kualitas seorang Musa. Sudahkah kita selama ini memikirkan apa yang sedang terjadi dialami orang lain, atau kita lebih banyak waktu kita belum begini, kita belum begitu. Ini salah satu hal yang kita belajar tentang Musa. Musa tidak bisa luput dari perjalanan bangsa Israel. Justru melalui kepemimpinan Musa, Israel bisa menggenapi rencana Allah. Kalau Musa menolak cara bentukan Allah, Israel bisa gagal. Lihat aja, apa yang menyebabkan satu-satunya yang bertahan. Syukur Musa ditopang oleh Yosua. Yosua adalah seorang mengenal Tuhan. Dan Kaleb. 10 yang lain, 10 suku yang besar itu tidak dukung Musa. Turunkan saja dia, habisi saja dia. Dia terlalu rohani, dia terlalu sok. Kita sudah sekian lama hidup dalam pola pikir Mesir. Kami tahu bagaimana berlogika yang betul, yang sehat menurut metode Mesir. Kami tidak perlu ajaran Musa yang harus berlama-lama di kemah. Memangnya di kemah itu ada apa? Ada alat canggih ya? Sehingga kami harus tunggu mendengarkan dia. Itu mereka tidak bisa sabar. Musa yang membuat bangsa ini sampai di perbatasan yang kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Dia menyelesaikannya dengan baik. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh Musa? Musa memiliki permintaan lebih dari segala yang tidak kita lihat. Kita sudah pernah minggu lalu kan kita belajar. Tetapi aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak. Musa ini meminta sesuatu yang tidak kelihatan. Jujur aja, kita ini seringkali kan kalau kita dikasih kesempatan, kamu mau minta apa? Langsung pikiran tuh banyak, bingung Tuhan. Kayaknya selalu gitu. Begitu tanya, kamu minta apa? Bingung Tuhan. Nah ini orang kemaruk yang ini. Maunya banyak, serakah. Akhirnya begitu dikasih kesempatan nanya, bingung yang mau diminta itu apa. Apa yang diminta oleh Musa? Musa tidak minta, berikan aku hikmah. Supaya aku jadi orang cerdik pandai di bangsa. Berikan aku kesehatan, beri aku kekuatan, beri aku karisma. Supaya aku menjadi pemimpin yang disegani, dihormati. Beri aku semua yang menurut ukuran-ukuran manusia. Berikan aku upgrade intelektualku, upgrade pikiranku, upgrade, ubah otakku menjadi otak yang brilian Tuhan. Sehingga setiap orang akan berkata, ih hebat orang itu. Tidak, Musa minta apa? Ya tadi Tuhan, maka sekarang jika aku mendapat kasih karunia, ayat 13. Maka sekarang jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, berikanlah kiranya, beritahukanlah kiranya jalan. Musa minta your way Lord. Bukan yang lain, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan kemewahan, bukan hal dunia yang dia inginkan. Your way God. Supaya apa? Sehingga aku dapat mengenalmu. Supaya aku tetap dalam kasih karuniamu, tetap mendapat kasih karunia di hadapan. Mengenal jalanmu ini sama dengan Daud. Daud pun berkata yang sama, Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup dalam kebenaran. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Daud gak minta apa-apa, tunjukkanlah jalanmu. Jujur kalau kita sekarang ketemu Tuhan langsung, Tuhan punya begitu banyak hadiah. Kau mau hadiah yang mana ini Tuhan? Itu Tuhan, aku belum pernah punya itu Tuhan. Yang kayaknya itu terkenal di sini Tuhan. Mobil bermerek Tuhan. Rumah yang bagus Tuhan. Musa meminta yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Hal ini tegaskan lagi dalam Ibrani 11 ayat 27. Karena iman maka Musa meninggalkan Mesir sekalipun ia membangkitkan murka raja. Sebab ia bertahan
Karena ia bertahan karena sama seperti melihat apa yang Musa itu tidak mengingini sesuatu yang kelihatan-kelihatan. Dia tadi mengenal jalanmu dan mengenal engkau secara pribadi. Itu yang aku kendaki. Apa sih padahal Tuhan sudah ngomong kasih karunia? Apa sih mengenal jalan dan mengenal Allah? Kira-kira Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita ngomong mengenal Allah, engkau harus mengenal jalan. Saya kenal sama Om atau Pak William. Saya mau lebih kenal pribadi, maka untuk saya ke rumahnya saya harus mengenal jalan menuju ke. Saya tidak menduga-duga dengan, oh sana kira-kira, oh anginnya ke sana, tidak. Semakin saudara bertemu dengan orang yang penting, saudara harus menemukan jalannya. Oh kamu harus lewat sekretarisnya. Oh kamu harus lewat administrasinya. Oh jalannya adalah kamu harus ketemu orang yang paling dekat sama dia untuk kamu bisa ketemu beliau. Ada jalannya. Musa tahu rahasia ini. Untuk aku bisa mengalami Allah, mengalami kasih karunia-Nya lebih lagi, tidak cukup aku mengaku mengenal Allah kalau aku tidak mengenal jalannya. Tapi berapa banyak kita mengabaikan jalan Tuhan, kita mau berkata Tuhan aku mengenal Engkau, tapi ketika kau lewat mana ketemu aku? Kau lewat jalan mana kau bisa menyebut aku Allahmu? Bagaimana engkau bisa menyebut-nyebut aku pernah ketemu sama kamu? Kita ketemu di mana? Jalan mana? Sekarang aku tanya, jalan mana yang kau lalui sehingga engkau bisa sampai ke rumahku? Bisa bertemu dengan aku. Mengenal Allah berarti mengenal jalannya. Makanya Alkitab Perjanjian Baru berkata, akulah jalannya, itu adalah Kristus. Engkau tidak dapat berjumpa dengan Bapa kalau tidak melalui Anak, melalui aku. I am the way. Akulah jalan. Jalan itu bagaimana? Jalan itu adalah sekarang ini diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya, melalui firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jalannya anak itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sekarang bagaimana supaya kita bisa mengenal jalan ke surga ketika Tuhan sudah naik ke surga? Firman-Nya diberikannya kepada kita. Sekaligus kita diberikan penolong, roh kebenaran supaya kita mengerti kebenaran yang Tuhan beritahukan. Jalan-jalannya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya melalui firman. Have you know God's ways? Sudahkah kita mengenal jalan-jalan itu? Kita harus, Bapak Ibu. Jangan klaim katakan aku kenal Tuhan. Adakah engkau mengenal jalan? Jalan untuk bersampai ketemu Kristus. Makanya kita harus mengalami Kristus secara pribadi. Kalau kita mengalami Kristus secara pribadi, disitulah jalan. Karena Kristus anak itulah jalan kepada Bapa. Kalau kita mengalami Kristus secara pribadi, engkau akan diberikan rasa haus. Karena Kristus itu adalah firman. Firman itu adalah Kristus, dan Kristus itu adalah Allah. Lihat penulisan Injil Yohanes itu sama dengan penulisan Kejadian pasal 1. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Pada mulanya adalah firman. Rasul Yohanes sedang membawa orang-orang Israel Yahudi dalam pikiran perjanjian lama. Ingat, apa yang dituliskan dalam perjanjian lama itu semuanya yang disebutkan oleh Musa, itulah yang dibuat oleh Kristus kepada kita. Makanya untuk engkau mau mengenal Allah Yahweh, untuk engkau mau mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah bapak-bapak bangsa kita, nenek moyang kita, engkau harus mengenalnya melalui Kristus. Tanpa Kristus engkau tidak akan bisa mengenal Allah. Allah yang disebutkan oleh Musa pada mulanya, bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian Allah berfirman, baru ya bumi belum gelap gulita menutupi seluruh bumi, dan samudra raya menutupi bumi, dan angka dikatakan apa? Kejadian 1 ayat 1, coba kita ulangi. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas. Ya, pada mulanya
Ayat pertama, pada mulanya. Rasul Yohanes sedang membawa pembacanya adalah orang Yahudi. Kalau kalian mau mengakui Allah Yahweh, Yehova, Allah Israel yang disembah oleh nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Allah yang sekarang ini datang dalam rupa manusia. Hanya melalui Kristus engkau akan dapat bertemu dengan Allah yang kita sembah, kita miliki. Tanpa Kristus, tanpa Tuhan Yesus, engkau tanpa jalan itu, engkau tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Walaupun kau mengaku-ngaku sebagai bangsa pilihan, walaupun kau mengaku-ngaku punya bapak-bapak bangsa yang hebat yang diakui dunia, termasuk Musa, Daud sekalipun. Sebab itu Alkitab menegaskan dari keturunan Daud itulah lahirlah juru selamat, Mesias atau Kristus. Bapak Ibu, kenali Allah, maka kita juga harus mengenal jalan. Amin. Jalan-jalan itu adalah Kristus. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan baru siapa di dalam aku pun akan diam di dalam dia. Dan dia di dalam aku. Kita tidak bisa ngomong Allah tapi pemahaman kita tentang Kristus, kita belum menjadikan Kristus biasa-biasa. Karena kelompok saksi Yehova menjadikan Kristus biasa-biasa. Yesus hanya manusia. Tapi bagi kita, Tuhan Yesus bukan manusia. Bagi percaya lain menyebut Tuhan Yesus hanya nabi, bukan Tuhan. Nah, ini sebuah hal yang berbeda. Tuhan Yesus Kristus itu adalah sepenuhnya Allah. Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah. Makanya dia datang ke dalam dunia ini untuk memberikan jalan bagi kita supaya kita bisa bertemu dan mengenal Allah. Tanpa dia tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah. Musa sudah membangun sebuah gambaran teologi yang luar biasa melalui dialognya ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih karuniamu, terima kasih namaku dikenal, tapi yang aku perlukan adalah aku mau mengenalmu lebih dalam melalui jalan-jalanmu. Tunjukkanlah jalanmu kepada. Apalagi kelebihan seorang Musa? Apalagi kelebihan seorang Musa? Ya tadi, Musa ini seorang yang mau bertanya. Setelah satu pertanyaan dia dijawab, saya pakai istilah progressive question. Progressive question atau pertanyaan yang semakin meningkat. Pertanyaan yang begitu sekali dijawab akan ada pertanyaan selanjutnya. Begitu ada dijawab akan ada pertanyaan selanjutnya. Itu seperti seorang Paulus. Paulus juga seperti itu. Dia mengajarkan kalau begitu ada pertanyaan tentang kebenaran, dia akan punya pertanyaan yang lain sampai kita menemukan puncak daripada kebenaran. Ini seorang, artinya apa? Ini menunjukkan Musa ini seorang yang cakap, pintar. Betul-betul Tuhan persiapkan dia. Artinya seperti ini, kenapa? Saya percaya anak-anak Tuhan itu gak ada yang bodoh. Amin. Gak ada yang bodoh. Setiap kita ketika kita mempercayai Allah, kita percaya. Musa itu sudah menaklukkan segala pikiran. Saya bukan pangeran, saya bukan ahli hukum, saya bukan. Pengetahuannya sudah dilucuti lah. Dia sudah merasa gagal. Tapi ketika dia ketemu Allah, dia mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru. Pengetahuan yang lebih dari yang dia miliki 40 tahun di Mesir. Padahal dia dididik 40 tahun di Mesir dengan pendidikan Mesir sejak dari anak-anak itu sangat luar biasa. Makanya ingat, dia menjadi pemimpin, dia yang promosikan dirinya sendiri. Kepintarannya mendorong dia untuk membela salah seorang saudaranya ketika ada orang Mesir. Itulah orang pintar itu seringkali dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia selalu berusaha untuk memperkenalkan dirinya, mempromosikan dirinya. Karena kepintaran demikian rupa, dia merasa dia bisa. Tapi ternyata Allah nggak mau kepintaran demikian. Tuhan pangkas habis dulu, engkau harus mati dari segala apa yang kau anggap pintar melalui hasil pendidikan Mesirmu. Baru pada saat itulah Tuhan bisa pakai sebuah pengertian yang baru. Musa seorang punya kelebihan. Dia penulis kitab Taurat. Bayangkan dia nulis kitab Kejadian. Apa anehnya menulis Kejadian? Apa anehnya bagi kita menulis Kejadian? Aneh enggak Musa menulis Kejadian? Musa ini yang menulis 5 kitab ini. Makanya dia disebut Bapak Torah, Bapak ahli Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Yang aneh ini menulis kitab. Kenapa anehnya? Iya. Itulah bukti dia punya pengetahuan yang baru. Sehingga proses penciptaan yang dikatakan tadi, semuanya itu, kok bisa Musa menuliskan itu?
Pengetahuan yang baru yang dipersiapkan Allah. Makanya Allah memang membuat dia sedemikian rupa menjadi seorang yang... Tapi sekali lagi ingat, dia tidak hanya sekedar berpintar untuk dengan logika. Dimulai dengan aku mati terhadap diriku sendiri Tuhan. Dan aku tidak mengejar yang Bapak Ibu seringkali, ya tadi apa yang membatasi kita untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Ya tadi begitu kita mulai terjebak yang kelihatan. Pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan orang. Dan itu dibuktikan dengan segala bentuk fasilitas. Itulah yang mulai membuat kita akhirnya padahal Allah memberikan hal-hal yang baru, Musa mendapatkan hal itu. Mari kita terus jaga. Amin. Karena Allah membawa kita. Ingat, Musa umurnya berapa? Musa nggak muda lagi. 80 tahun nggak? 82 kurang lebih. Bayangkan 80 hari ini ada yang masih muda-muda sudah mulai, aduh malas baca ini, malas baca itu. Baca Alkitab ngantuk om. Buka sedikit sebentar, tapi kalau saya taruh di bawah bantal, iya, saya bisa tidur enak ini. Memangnya obat buat tidur Alkitab ini. Baca Alkitab sebentar kita mulai ngantuk. Bagaimana kita tahu jalan Tuhan? Bagaimana kita bisa kontak sama Allah? Mari kita baca, mari kita baca. Kita baca Alkitab kita ini. Amin. Bapak Ibu, mari. Saya punya 3-4 macam Alkitab. Alkitab belajar, Alkitab dengan rumusan pribadi, itu menjadi ayat-ayat yang menunjukkan ayat-ayat penting, tanda-tanda yang sudah saya hafal. Dan ayat khotbah saya bersih. Saya tidak mau coret-coret. Bersih. Baca Alkitab kita. Oh, Alkitab saya di rumah juga lebih bersih, Pak. Ada yang bilang, wah, kalau cuma bersih, saya paling bersih sudah. Saya ini orang bersihan. Sampai mau dibuka lembarannya susah sekali. Udah kok susah ya? Gak pernah dibuka, lengket kertasnya satu sama lain. Saking bersih dan rapi. Jangan sentuh Alkitab Bapak ya. Anak-anak mulai pegangin, jangan tuh. Tapi gak pernah dibuka juga. Tapi kalau kita bicara tentang Allah, wih hebat banget. Maaf kita mulai tanya. Apa kalau anak kita mulai seperti model Musa? Musa kecil. Ayatnya di mana Bapak? Ah sudahlah, aku belum besar. Nanti kalau sudah sekolah minggu, naik remaja baru kau tahu ayatnya. Bapak Ibu kita harus konsekuen. Kita harus konsekuen. Ini bukan soal baca Alkitab. Allah itu sedang mengupgrade kita. Saya mau beritahukan buku yang bisa mengupgrade kita. Bible. Yang tidak lekang oleh 82 tahun ini, lihat ini nulis, dia nulis 5 kitab ini, tidak gemeter ini. Kata orang Jawa gak buyutan tangannya. Nulis, mikir semua ini, hukum-hukum ini harus detail, ini betul enggak dengan kehidupan manusia padahal. Ini betul enggak? 82 tahun, how old are you? Sekarang ini. Kenapa kita sering kesini? Ya tadi kita harus percaya. Kita ini orang pilihan Tuhan. KFC itu menemukan resep ayam goreng setelah dia pensiun dari marinir. Makanya itu kakek-kakek jadi pengusaha, penghasilan lebih besar daripada dulu. Pensiunan marinir ini Bapak. Siapa ini? Iya, Colonel Sanders ya. Barusan, tidak ada yang mustahil. Ya tadi Allah mengupgrade dia sedemikian rupa luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang terkenal, Bapak Smith Wigglesworth, dia hanya tukang ledeng dan dia baru dipakai Tuhan umur 60 tahun sekian. Dia dijuluki manusia satu buku karena dia sebelumnya tidak bisa baca tulis. Tapi setelah pada waktu istrinya seharusnya sebagai majelis gereja melayani sebuah ibadah penghiburan, istrinya tidak bisa karena sakit. Istrinya langsung bernubuat pada dia, suamiku Smith Wigglesworth, engkau sekarang ditunjuk oleh Allah mewakili aku istrimu. Aku memang majelis di gereja. Tapi engkau lihat karena Smith Wigglesworth tidak bisa baca tulis. Dia malu, dia minder. Dia tidak sudah kau aja yang maju. Tapi hari itu sebuah pernyataan Allah muncul melalui istri Smith dan berkata, suamiku, dia bergumul, kau jangan permalukan aku, kau tahu aku sudah tua, umur 60, aku juga tidak bisa baca. Tapi Roh Tuhan katakan, engkau lah yang dipakai Allah untuk melayani ibadah penghiburan jemaat orang yang meninggal. Itulah KKR pertama kali yang dilakukan Smith Wigglesworth. Kebaktian penghiburan seharusnya semua dibawa dalam suasana penghiburan. Tapi hari itu suasana penghiburan berubah jadi KKR.
Saya tidak bisa baca tulis, tapi yang saya dengar melalui khotbah-khotbah istri saya, khotbah Bapak Pendeta, Bapak Gembala di gereja. Allah yang kita miliki dalam Alkitab yang saya pegang ini, walaupun saya belum pernah membacanya sebelumnya. Saya yang dengar dan percaya bahwa mujizat selalu terjadi. Jadi kenapa kita yang orang meninggal ini kita semuanya cengeng menangis semuanya? Tuhan berkata bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Keluarga itu mulai melotot semuanya. Ini siapa yang suruh dia gantikan istrinya? Jangan main-main semua keluarga yang nangis tiba-tiba langsung tahan air matanya. Jangan menangis. Lu bayangkan. Ini ada meninggal gak boleh menangis. Allah kita berkuasa hari itu juga. Saudaraku kau yang berbaring. Kain jenazah dibuka. Kau tidak sedang mati. Melotot semua. Engkau sedang tidur di atas tembaringan ini. Dalam nama Tuhan Yesus dibuka kain penutup. Dipukul perutnya. Puk. Ini semua mulai laki-laki yang merasa marah keluarga. Kurang ajar. Biar opa ini keterlaluan opa satu ini. Umur 60. Keterlaluan opa ini sudah. Satu kali. Coba tahan dulu. Kalau dia sudah berlebihan 2-3 kali. Baru mama biarkan kau. Halangi itu opa keterlaluan itu. Satu beg tidak ada apa-apa. Amin, nama Tuhan Yesus. Orang mati seperti kata Tuhan Yesus dari Nazaret yang sudah membuktikan firman yang aku dengar. Iman timbul oleh pendengaran akan firman. Hari ini juga aku katakan aku tidak peduli. Aku berkata dengan iman. Engkau bangkit dari tidur. Dipukul 2. Buk. Semua sudah mulai. Ketiga. Dalam nama Tuhan. Langsung. Batuk yang mati. Semua langsung menangis karena sukacita. Mujizat. Hari itu. Setiap hari dia jalan. Selalu bikin mujizat. Secara luar biasa. Tidak ada mustahil. Hari ini. Allah mau melalui Musa kita, Allah mau bawa kita. Musa umur 82, bayangkan. Membaca pun bisa jadi dia mulai terhalang, kabur, rabun. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk mencatat firman Allah dari Kejadian sampai Ulangan. Jadi tidak ada alasan bagi kita hari ini yang mengatakan. Yang ada bagi kita adalah seringkali adalah saya tidak punya waktu. Amin. Bertobat kita yang mengatakan saya tidak punya waktu. Allah mau upgrade kita, maka kita harus mau beri diri kita. Dibentuk oleh Tuhan. Amin. Akhirnya, saya mau tutup dengan, saya mau selesai tentang Musa. Seorang pemimpin, saya percaya kita semuanya ini akan jadi seorang pemimpin. Perhatikan kalimat saya Bapak. Seorang pemimpin kita yang dipilih Allah, engkau harus melakukan sesuatu yang lebih dari yang dilihat orang. Engkau harus melakukan sesuatu yang lebih dari yang dilihat orang. Siapa yang tahu hari itu Musa punya dialog rohani yang luar biasa. Dialog ini berbicara tentang kasih karunia, kemuliaan. Ini dua hal yang luar biasa dalam perjanjian baru. Meletakkan sebuah dasar iman Kristen. Saya pernah katakan kekristenan tanpa kasih karunia Allah, maka kekristenan itu sama dengan agama-agama lain. Yang menyebabkan kita memiliki Tuhan yang betul jelas nyata ini karena kasih karunia. Tanpa kasih karunia maka kita akan menemukan Tuhan yang sama, yaitu tadi Tuhan yang menghukum ketika kita. Buktinya adalah kenapa kita berdosa sedemikian rupa tapi kita tidak dihukum. Ingat peristiwa anak bungsu, karena kasih karunia dan kemuliaan. Kenapa Musa bisa menerima? Karena dia membangun sebuah hubungan. Orang-orang lain mungkin lihatnya pada saat dia memimpin, pada saat dia memberi nasihat, pada saat dia berdiri, pada saat dia mulai memberikan arahan, pada saat dia memberikan sebuah rencana-rencana kerja. Tidak, pemimpin Musa adalah seorang pemimpin yang melakukan lebih daripada yang kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan? Dia bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sebagai keluarga Allah. Orang mungkin lihat dari luar, oh dia kerja ini, oh bapaknya kerja di situ, ibunya ini. Tapi biar mereka tidak melihat apa yang tidak kelihatan. Di dalam rumah kita ada sebuah mesbah Allah yang luar biasa. Maka dari situ mereka tiba-tiba terkejut, cepet banget. Kan dia baru 2 tahun. Kan dia baru, tapi kok tiba-tiba bisa beli ini, bisa beli itu. Melakukan ini, melakukan itu. Tiba-tiba dia bisa menjadi seorang yang muncul dengan sebuah pemikiran yang hebat. Kok bisa? Ya tadi dia melakukan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Akhirnya saya mau katakan, kemuliaan perjanjian baru itu lebih besar, hebat daripada kemuliaan perjanjian lama. Kalau kemuliaan Musa itu apa? Dia pingin perlihatkanlah kemuliaan, berarti dia melihat secara mata.
Tapi kemuliaan perjanjian baru, kemuliaan itu ada di dalam kita. Kita tidak lihat di luar lagi. Tapi kemuliaan itu di dalam kita. Karena itu kata yang dipakai adalah 2 Korintus 3:18. Mari kita di bagian terakhir. Kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Kita mencerminkan. Jadi nggak lagi lihat kemuliaan. Mana kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu, kalau engkau sekedar menunggu kemuliaan Tuhan itu melalui hal-hal yang kau lihat di depan matamu, baru engkau percaya ada kemuliaan di sini. Kalau ada bentuk dalam bentuk mujizat, berkat, engkau kehilangan kebenaran tentang kemuliaan perjanjian. Kita ini mencerminkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu artinya sudah di dalam kita. Makanya kalau kita mundur ke ayat 10 dan 11, perhatikan ayat 10 dan 11. Sebenarnya apa yang dulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan mengatasi segala sesuatu, tidak ada arti. Kemuliaan yang dahulu itu adalah kemuliaan Musa. Yang diomongkan Musa, Tuhan aku melihat kemuliaan. Paulus ini orang yang dipakai Tuhan untuk betul-betul memberikan sebuah pengertian yang baru. Bahkan merombakkan pengertian kemuliaan dipahami oleh Musa. Tidak ada sesuatu. Sebab dijelaskan ayat 11. Jika yang pudar aja disertai dan kemuliaan, apa itu yang pudar? Ya tadi Musa mengalami kemuliaan melalui wajahnya. Setiap kali dia keluar dari kemah, mukanya penuh kemuliaan. Jika yang pudar aja disertai dengan kemuliaan, lebih lagi yang tidak pudar itu disertai dengan, artinya kemuliaan Allah yang Tuhan berikan pada kita adalah kemuliaan yang tidak bisa pudar, tidak pernah bisa dihentikan. Kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena itu dari awal saya katakan, Bapak Ibu siap. Firman Allah bukan hanya berlaku untuk Musa, tapi saya percaya hari ini Allah mau bicara kepada kita. Kemuliaan Allah sedang diberikan untuk setiap kita. Ya Kak Okta siap lebih lagi. Minggu depan, minggu ini ya. Teman saudara kita, keluarga kita, Kak Okta akan pindah ke Sorong, tapi saya percaya ada hal yang lebih besar. Ada hal yang lebih besar. Ada kemuliaan Tuhan. Tuhan mau pakai kita luar biasa. Semua daripada kita. Semua dari kita siapkan. Bapak Griffin siapkan, Bapak siapkan. Ada kemuliaan. Dan sekedar hanya melihat yang kelihatan. Mungkin kelihatan hari ini biasa-biasa. Tapi saya percaya. Bapak Billy yang persiapkan. Kita semua Pak Cia. Semuanya, Pak Pedro, Opa Griffon, semuanya kita. Pemuda-pemuda. Saya sangat mempercayai kemuliaan Tuhan yang terjadi. Dan saya percaya Papua ini akan diperhitungkan dunia. Papua. Saya percaya. From East, dari timur. Itu bukan pepatah manusia, itu Alkitab katakan. Dari timur Allah akan bangkitkan. Pertanyaan adalah, siapkah kita dibangkitkan? Siapkah kita akan dimunculkan oleh Allah? Pertanyaan adalah, kita siap enggak? Allah sedang memilih kita, Allah sedang bekerja di dalam kita. Saya percaya ini waktunya dari timur akan memberi berkat ke barat. Sampai ke luar negeri. Dari timur. Saya percaya penginjilan dunia akan dilakukan oleh timur. Banyak orang Eropa meninggalkan Tuhan. Lihat gereja-gereja jadi masjid. Tapi saya percaya tiba waktunya. Dari Asia jauh, timur jauh, kita yang ada di sini akan menghasilkan utusan-utusan Allah yang luar biasa. Akan muncul satu generasi yang tidak mencintai dirinya sendiri. Dia akan berkata, aku akan pergi dan beritakan Injil kepada bangsa-bangsa. Mereka tidak akan pikirkan hal yang lain. Saya percaya. Bapak Ibu, Allah sedang memanggil milik. Kita akan pergi diutus Allah dengan cara yang luar biasa. Persiapkan dirimu. Rencana pilihan Allah luar biasa sedang terjadi. Saya percaya tidak lama lagi persiapkan dirimu. Ada hal-hal yang luar biasa sedang Allah nyatakan bagi kita di sini. Amin. Saya berani buktikan sekarang, ngelihat aja. Kita tidak sedang memuji diri. Pandemik tidak terjadi. Kita lihat aja di Manwari khususnya.
Yang terjadi kan ke Bintuni, Papua Barat, Sorong, belum Anuan. Kalau ada kasus di sini itu bukan orang di sini, tapi orang baru datang di sini yang sudah bawa. Tapi sampai di sini sembuh kok. Dan kalau kita katakan ada sesuatu prosentasenya ini menjadi, maka saya berani katakan bandingkan dengan Sorong, bandingkan dengan Jayapura. Apa yang terjadi di Jayapura sama saya? Iya, maafkan saya Bapak Grifon, pelabuhan belum buka. Oh sudah buka ini. Oh puji Tuhan. Saya pikir masih belum. Iya kan? Ketika kita di sini sudah keluar masuk kapal, ya tempat lain masih belum. Ada sesuatu. Saya percaya Bapak Ibu. Dan ini akan mengalir sedemikian rupa berkat rohani dari kota Injil. Saya katakan ini bukan karena saya sudah lama, bukan, justru karena saya baru di sini. Saya merasakan ada sebuah berkat rohani yang luar biasa yang sedang Tuhan nyatakan pada kita, supaya kita yang ada di sini, yang kita merasa asa sudah lahir besar di sini seperti nggak ada apa Bapak Ibu, kita keliru. Saya sempat ngomong sama Bapak Grifon demikian. Hati pemimpin itu di tangan Tuhan. Hati presiden itu di tangan Tuhan. Seperti batang air yang digerakkan Tuhan, demikianlah hati raja, itu kata Amsal. Kemana? Kalau hati seorang pemimpin digerakkan pada suatu tempat, itu sama seperti Allah bicara. Allah sedang memperhatikan tempat itu. Saya berani berkata saat ini, kalau Bapak Presiden Jokowi memiliki perhatian yang khusus untuk tanah Papua, saya percaya mata Tuhan sedang ada di tanah ini. Bukan sekedar seorang presiden yang memperhatikan. Mata Tuhan sedang ada di atas tanah ini. Allah sedang mempersiapkan, sebab itu mari persiapkan diri kita, orang-orang pilihan Allah. Ada hal yang sangat besar. Jangan biarkan yang kelihatan hal sepele hanya karena satu faktor. Sekedar dilihat dengan sinis, orang kita sudah tersinggung. Sudah apa sih masih model singgung-singgung, model sakit-sakit hati, model kekanak-kanakan. Bagaimana Allah mau pakai kita untuk bersinar bagi dunia? Kita baru urusan 1-2 orang aja kita sudah simpen hatinya, bukan main. Engkau akan menjadi berkat bagi dunia loh. Kita baru perasaan berhadapan dengan 1-2 orang, tapi perasaan kita sudah kayaknya musuh kita sudah sedunia aja. Mari berhenti. Umat Allah, saya percaya secara khusus kita yang ada di tanah ini, Allah sedang persiapkan kita, karena kita bangsa pilihan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.